Ini bakalan nunjukin gimana caranya pakai Niaga Hoster. Jadi pertama kita bisa buka Niaga Hoster dulu. Terus habis itu kayak buka websitenya. Di sini kita bisa klik login kalau udah punya, karena kita kan udah punya ya. Terus kita login. Nah, kalau udah sampai di sini, kalian bisa klik di ini, manage. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kalian hanya ada 3 menu yang bakalan kalian pakai di sini. Ada menu domain, database, sama file aja. Nah, yang paling pertama kita akses adalah domain. Nah, di sini kita perlu buka menu subdomain. Apa sih fungsinya menu subdomain di sini? Kita bakalan bikin subdomain untuk tiap-tiap aplikasi kita, aplikasi website kita. Jadi contohnya di sini sudah ada milik study buddy, Retix, rental room, dan lapor bencana. Nah, misal ini ada kucing. Nanti kalau sudah bisa kita klik create. Nah, setelah itu apabila kita sudah punya subdomain di sini, maka otomatis pada file manager kita bisa buka klik file manager, terus kita buka ke sini. Secara otomatis dia bakalan bikinin kita file di dalam public HTML ini. Ini bakalan otomatis ke create. Nah, apa sih yang perlu kalian siapkan? Nah, di sini apabila kita emang baru pertama kali nge-hosting, misalkan di file lapor bencana, ini bakalan kosong ya teman-teman. Jadi apa sih yang perlu kalian siapin? Yang perlu kalian siapin adalah file dari Laravel kalian sendiri dalam bentuk zip. Misalnya tugas 2 kalian bisa ekstrak dulu sampai menjadi bentuk zip seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk zip, kalian bisa langsung drag zip kalian ke dalam sini, kayak gitu. Seperti pada contohnya ini aplikasi zip-zipan punyaku. Nah, nanti zip-zipan ini kita bisa klik ekstrak dan kita bisa choose file name di sini. Kalian harus ketikkan Laravel nama file name-nya. Nah, semisal sudah terekstrak, kita bisa buka file Laravel dan ini isinya semua file dari website kita. Nah, di website kita kan punya file public ini ya. Mana file public saya? Ini. Nah, kalau misal ada di sini, file publiknya itu harus dipindahkan, dikeluarkan dari folder Laravel ini. Jadi simpelnya itu caranya kayak gini. Semisal nih ya, kita mau pindahin database aja lah. Ini sebagai contoh aja. Kita buka dulu. Kita Ctrl A, lalu kita move filenya sampai keluar ke lapor bencana. Nah, kalau sudah berhasil, file dari publiknya di situ bakalan keluar ke sini semua. Nah, kita buka lagi file Laravel, itu ada di folder Laravel ini. Kayak gitu. Nah, sudah. Selanjutnya apa yang kita perlukan? Kita buka lagi file manager, kita scroll ke bawah, kita scroll database. Nah, di sini kita bisa klik manajemen. Di manajemen ini fungsinya buat apa? Kita bakalan bikin database kita di server beneran, bukan di localhost lagi. Nah, nanti kita bisa klik nama database-nya sama nama username-nya. Kemudian kita bisa buat password-nya apa. Nah, di sini nanti bakalan muncul dari siapa saja usernya dan apa aja nama database-nya. Misal kalau sudah bikin database-nya, kita bisa klik php-myadmin dan buka mana sih database-mu. Contohnya kalau aku pakai lapor bencana, kita bisa klik lapor bencana, kita tunggu sampai buka ke sini. Nah, seharusnya kalau misalnya emang kalian first time pakai, itu bakalan kosong juga ya. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya teman-teman, kita bisa klik import. Nah, kan bingung tuh, apa sih yang mau diimport? Pertama kita bisa buka MySQL Workbench dulu. Kalau misalnya kalian pakai MySQL Workbench, ini aku nyontohinnya pakai MySQL Workbench ya, karena aku pakainya itu. Kalau SQL Yok mungkin ya nggak jauh beda, atau mungkin PHP MyAdmin harusnya juga lebih gampang ya.
Kita klik ke sini dulu. Kita pilih nama database-nya. Semisal nama databaseku itu kan testing. Klik kanan aja. Sorry. Kita klik ini, database, kita reverse engineer, atau paling gampang Ctrl R lah. Kita continue. Kita pilih testing. Kita continue. Terus, oke, sampai muncul kayak gini. Kalau sudah, kita bisa klik forward engineer. Tuh, kita teruskan, continue sampai keluar kayak gini. Kalian bisa klik save to file. Terus kalian misalkan mau ganti namanya pakai Hoi ya. Nah, kita go back. Continue sampai selesai. Close. Nah, di sini kita harus cari file tadi yang kita simpan itu di mana? Hoi ini. Nah, kan ini nama database-nya masih testing ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan nama database kita yang ada di sini. Nanti kita copy dulu. Kita copy. Kita klik Ctrl F. Hoi, kok nggak bisa Ctrl F? Sorry. Harusnya bisa ya. Ya apa sih? Jadi semua yang ada di sini kayak nama database testing ini harus diganti dengan nama database kita. Seperti contohnya kan ini testing ya. Tapi nama databaseku di sini kan lapor bencana. Jadi tadi itu aku harus klik Ctrl F dulu buat nge-replace nama database aku yang di sini. Jadi kita sesuaiin, tadinya kan hosting kayak gini. Hosting. Namanya kan testing. Mana ya? Kan namanya testing ya. Ini aku ganti jadi lapor bencana. Kayak gitu. Kemudian kita save. Kalau sudah kita save, nanti kita bisa buka phpMyAdmin lagi, choose file. Tadi disimpan di mana? Misalkan tadi hosting, bisa klik open. Kalau sudah, kita bisa klik import di sini. Nanti bakalan muncul database-nya ada apa aja di sini. Itu sudah, kemudian kita bisa lanjut buka ini. Kita bisa lanjut buka file manager. Kemudian kita bisa klik akses lagi ke public HTML, ke lapor bencana, ke file masing-masing, kemudian ke Laravel, kemudian ke env. Nah, di sini yang pertama kalian harus ganti nama database-nya sesuai dengan nama database ini tadi atau yang ada di sini. Nama database, kemudian kita sesuaikan lagi nama user, kemudian kita sesuaikan passwordnya. Kelihatan sama ini. Kalau sudah, kalian bisa klik save, kemudian bisa kembali lagi ke file manager, kemudian ke index.php. Di sini kalian bisa menambahi, kan seharusnya ini tuh nggak ada ya tadi. Jadi cuma ada titik-titik langsung ke storage ini. Kalian bisa nambahi dengan nama filenya kalian apa tadi yang ada di sini. Yang ada di sini. Kemudian untuk file itunya kalian, file Laravel kalian ada di mana? Karena aku di dalam Laravel sini, maka itu slashnya /Laravel kayak gitu. Sampai terakhir. Kalau sudah, bisa di-save. Dan paling terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kembali ke subdomain. Kemudian kalian bisa kopikan ini. Bebas deh kemana ya. Pokoknya sampai kelihatan HTTP-nya. Kalau aku mungkin bisa bikin sticky notes baru.
nggak bisa ya teman-teman. Wait. Drop aja kayak gini. Nah, harusnya belum muncul kan ya teman-teman, tapi kalian bisa klik copy dulu. Kalau misal masih baru itu belum muncul. Munculnya tuh kayak welcome ke hostingernya gitu. Nah, kalian bisa kembali lagi ke INV. Terus ini yang ada URL di sini itu diganti dengan URL-nya yang tadi kita copy dari sini. Dari website. Pokoknya sampai kelihatan HTTPS-nya. Kalau sudah, tinggal klik save. Sudah. Jalan deh. Bye-bye.